Salam saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang di renungan firman Tuhan siang hari ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan, Bapa kita dan dari Yesus Kristus menyertai kita semua. Renungan firman Tuhan siang hari ini diambil dari Yosua 14 ayat 11. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Tidak sedikit orang yang mengalami kegagalan dalam hidup bukan karena mereka bodoh atau tidak berpendidikan, namun karena mereka tidak memiliki semangat dalam menjalani hidup. Sedikit saja mengalami masalah atau kesulitan langsung mengeluh, mengasihani diri sendiri sedemikian rupa, dan kehilangan semangat. Perhatikan, dalam Amsal 18 ayat 14 dituliskan bahwa orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Seberat apapun tantangan yang dihadapi, janganlah kita sampai kehilangan semangat. Mengapa? Karena kita punya Tuhan yang tak pernah meninggalkan kita. Ia begitu peduli dengan keadaan kita. Yesaya 40 ayat 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kaleb, yang tetap memiliki semangat hidup luar biasa sekalipun sudah berumur 85 tahun, berkata, "Aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk." Seperti ayat emas yang kita baca hari ini, ia tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan karena ia senantiasa mengarahkan pandangannya kepada janji-janji Tuhan. Mazmur 12 ayat 7 berkata, "Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah." Orang yang memegang dan mengimani janji Tuhan dalam hidupnya takkan mudah mengeluh dan berputus asa. Ia akan terus bersemangat sampai janji Tuhan tergenapi dalam hidupnya. Kaleb berusia 40 tahun saat diutus Musa untuk mengintai tanah Kanaan, dan ia terus memegang teguh apa yang Musa katakan dalam Yosua 14 ayat 9, "Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan, Allahku, dengan sepenuh hati." 45 tahun telah berlalu, Tuhan pun menggenapi janjinya. Yosua memberikan Hebron kepada Kaleb menjadi pusakanya. Mari saudara jangan mudah kehilangan semangat, karena semangat akan membuat kita dapat bertahan di dalam kesesakan. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk semua anugerah-Mu dalam kehidupanku. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tanpa batas bagiku, keluargaku dan orang-orang di sekitarku. Terima kasih menjadikan aku sebagai alasan Engkau memberkati lingkunganku, pekerjaanku dan komunitasku. Tahirkan lidah, mulut dan bibirku sehingga hanya kata-kata berkat dan firman-Mu saja yang bisa aku katakan. Tahirkan mataku sehingga hanya hal-hal yang daripada-Mu saja yang aku lihat, untuk pertumbuhan imanku. Tahirkan telingaku sehingga hanya kebenaran-Mu yang aku dengar dan perdengarkan. Berkatilah aku, pasangan hidupku, anak-anakku, semua keluargaku, rumahku, pekerjaanku serta teman-temanku. Ajarilah kami untuk tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan kami dan jadikanlah kami perpanjangan hati dan tangan-Mu. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.